Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Suhaiti, perwakilan Posyandu Mawar 1A, yang akan memberikan materi penyuluhan stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi pada waktu yang lama, sehingga anak tumbuh lebih pendek dibandingkan anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi pada waktu yang lama dimulai sejak janin masih dalam kandungan sampai awal kehidupan anak atau 1000 hari kelahiran anak. Stunting baru terlihat ketika anak menginjak usia 2 tahun. Kita harus mengetahui gejala dari stunting itu sendiri. Anak yang mengalami stunting pada umumnya, 1. Memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, yang kedua, rentan terhadap penyakit, dan yang ketiga, tingkat produktivitas rendah ketika dewasa. Kita harus mewaspadai stunting dan kita harus mengenali gejala dari stunting agar kita dapat melakukan pencegahan sejak dini. Penyebab stunting secara umum disebabkan gizi buruk atau kekurangan asupan nutrisi. Hal ini akan diikuti oleh faktor-faktor penyebab lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penyebab stunting secara langsung yaitu 1. Karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Ketika ibu hamil dan menyusui kurang asupan makan makanan yang bergizi yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan sehari-hari ibu tidak beragam dan tidak bervariasi sehingga tidak terpenuhi gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang yaitu seimbang antara karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Ibu yang hamil mengalami kekurangan asupan gizi yang seimbang, kemungkinan anak dalam kandungan akan tumbuh tidak optimal. Yang kedua, ketika hamil, terjadi infeksi kehamilan dan ibu mengalami hipertensi, sehingga anak yang lahir akan mengalami berat badan rendah atau prematur. Yang kedua yaitu kehamilan remaja, ibu hamil ketika usia masih remaja, atau gangguan pada ibu, atau jarak kelahiran anak terlalu dekat dari anak yang pertama ke anak selanjutnya, sehingga ketika anak lahir, pola asuh kedua orang tuanya akan buruk, atau si anak akan kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Kurang perhatian dari kedua orang tua akan berdampak pada mental dan fisik si anak. Penyebab tidak langsung stunting yaitu 1. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk akses sanitasi dan air bersih. Sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Setelah kita melihat dari penyebab stunting, baik tidak langsung maupun tidak langsung, kita dapat menyimpulkan bahwa stunting bukanlah suatu penyakit, sehingga tidak bisa diobati. Tetapi kita bisa mencegahnya, yaitu salah satu caranya adalah memastikan asupan gizi si anak dari semenjak masa kehamilan. Pencegahan stunting dimulai sejak awal kehamilan dengan selalu menjaga kesehatan, optimalkan asupan nutrisi yang seimbang setiap harinya. Selama hamil, ibu harus rutin mengkonsumsi zat besi. Zat besi dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kehamilan. Yang kedua, periksalah kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Mintalah pada dokter atau bidan tablet penambah darah untuk mencegah ibu anemia. Yang kedua yaitu pencegahan stunting setelah anak lahir. Yang pertama, berikanlah ASI eksklusif. Yang kedua, ketika bayi sudah berusia 6 bulan, ibu bisa memberikan makanan pendamping ASI. Bahan-bahan makanan pendamping ASI haruslah bahan-bahan yang bergizi untuk mencukupi asupan gizi harian si anak. Menu makanan pendamping ASI biasanya sudah berupa makanan yang diolah atau menyerupai bubur halus, seperti bubur susu, buah-buahan yang dihaluskan, atau nasi yang dihaluskan, kentang yang ditumbuk. Walaupun kita sudah memberikan makanan pendamping ASI, sebaiknya ibu tetap memberikan ASI sampai anak menginjak usia 2 tahun. Yang ketiga, pastikan anak mendapat imunisasi dasar lengkap di posyandu terdekat. Bawalah anak ke posyandu secara berkala
untuk bisa kita pantau dan kita catat tumbuh kembang si anak. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi terjadinya gangguan pertumbuhan sejak dini. Mintalah ke posyandu vitamin A dan obat cacing yang bisa kita berikan kepada si anak 1 tahun 2 kali. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan yang bersih dan memperbaiki gaya hidup. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kesehatan seluruh anggota keluarga. Tempat tinggal yang bersih dan sehat dapat menurunkan resiko penyakit. Biasakanlah ibu sebelum memegang bayi atau menghidangkan makanan untuk keluarga selalu mencuci tangan yang bersih. Ajari anak sebelum makan dan sesudah keluar dari kamar mandi untuk mencuci tangan yang bersih. Dengan selalu menjaga asupan nutrisi dan gaya hidup bersih dan sehat, anak akan tumbuh dengan sehat, kuat, dan tidak rentan terhadap penyakit, dan yang lebih penting agar tercegah dari stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.